Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opner Setiawansa, NPM D1A023042 dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Pada hari ini saya akan membuat video tentang materi dari mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial yang mana berkaitan dengan UTS pada semester ini. Baik, yang pertama itu jelaskan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi, kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerja serta bidang kerjanya. Baiklah, pekerjaan sosial adalah profesi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat melalui intervensi yang berbasis pada kebutuhan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria profesi, kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan, serta bidang kerja dalam pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu kriteria profesi. Standar pendidikan. Pekerjaan sosial memerlukan pendidikan formal, biasanya minimal gelar sarjana di bidang pekerjaan sosial. B, yaitu keahlian khusus. Praktisi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam analisis sosial, intervensi, dan penelitian. C, yaitu kode etik. Pekerjaan sosial diatur oleh kode etik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kerahasiaan. D, yaitu akuntabilitas. Pekerja sosial bertanggung jawab kepada klien, masyarakat, dan profesi melalui praktis yang etis dan transparan. Yang kedua yaitu kerangka pengetahuan. Teori sosial. Pemahaman tentang teori-teori sosial yang menjelaskan interaksi manusia dan struktur masyarakat. B, yaitu psikologi. Pengetahuan tentang perilaku manusia termasuk perkembangan dan gangguan mental. C, yaitu hukum dan kebijakan sosial. Memahami undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Dan D, yaitu metode penelitian, yaitu keterampilan dalam melakukan penelitian untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik sosial. Yang ketiga yaitu nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. Empati dan keterampilan komunikasi, kemampuan untuk memahami perasaan klien dan berkomunikasi secara efektif. B, yaitu keterampilan intervensi, teknik untuk membantu klien mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka. C, yaitu keterampilan pengorganisasian, yaitu mampu mengorganisasikan sumber daya dan program untuk mendukung masyarakat. D, yaitu keterampilan analitis, mampu mengevaluasi situasi dan membuat keputusan berbasis data. Yang keempat itu bidang kerja. Layanan kesehatan, bekerja di rumah sakit atau klinik untuk mendukung pasien dan keluarga. Pendidikan berperan dalam program pendidikan untuk anak-anak dan remaja termasuk di sekolah. Layanan komunitas, mengembangkan program dan layanan untuk mendukung masyarakat lokal. Kemudian kesejahteraan anak, mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan anak. Kemudian ada pekerjaan sosial di sektor publik dan swasta, terlibat dalam kebijakan publik, advokasi, atau di lembaga swasta yang menawarkan layanan sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi yang penting dan berkontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat. Baiklah, soal kedua yaitu jelaskan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, fungsi, dan tugas. Keberfungsian sosial mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan sosial mereka dengan baik, termasuk memenuhi kebutuhan dasar, berinteraksi dengan orang lain, dan berkontribusi pada komunitas. Dalam pekerjaan sosial, fokus ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan komunitas. Yang pertama itu syarat keberfungsian sosial. Yang pertama, kesehatan mental dan fisik. Individu perlu memiliki kesehatan yang baik untuk dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua itu dukungan sosial. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, komunitas sangat penting. Yang ketiga itu akses terhadap sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan berperan dalam keberfungsian. Yang keempat itu keterampilan adaptasi. Kemampuan untuk mengatasi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu tujuan keberfungsian sosial. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan individu, membantu individu mencapai kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial. Kedua yaitu mengurangi isolasi sosial, yaitu mendorong interaksi sosial dan pengembangan jaringan dukungan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif, mengajak individu untuk berkontribusi dalam komunitas dan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup, membantu individu mencapai tujuan hidup dan aspirasi pribadi. Selanjutnya, fungsi keberfungsian sosial. Yang pertama yaitu pencegahan masalah sosial, identifikasi dan intervensi dini terhadap potensi masalah yang dapat mengganggu keberfungsian. Kedua yaitu rehabilitasi,
rehabilitasi, membantu individu yang mengalami kesulitan untuk kembali berfungsi secara sosial. Ketiga yaitu advokasi, mengadvokasi kebijakan dan program yang mendukung perfungsian sosial bagi individu dan kelompok yang terpinggirkan. Yang keempat yaitu pengembangan komunitas, memfasilitasi kegiatan yang memperkuat solidaritas dan dukungan dalam komunitas. Selanjutnya itu tugas dalam kebutuhan sosial. Yang pertama yaitu asesmen, melakukan penilaian terhadap kondisi individu atau kelompok untuk memahami kebutuhan dan potensi mereka. Yang kedua yaitu intervensi, merancang dan melaksanakan program yang mendukung keberfungsian sosial. Yang ketiga yaitu edukasi, memberikan informasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan individu dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga, pemerintah, organisasi dan pemerintah dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita lanjut pada soal ketiga yaitu jelaskan sistem-sistem sumber dalam praktek pekerjaan sosial. Sistem sumber adalah berbagai sumber daya yang digunakan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Jenis sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia. Orang dengan keterampilan dan pengetahuan seperti pekerja sosial dan relawan. Kedua yaitu sumber daya material, fasilitas fisik dan barang seperti tempat tinggal dan makanan. Ketiga yaitu sumber daya keuangan, yaitu dana untuk program sosial termasuk hibah dan donasi. Yang keempat itu sumber daya informasi, pengetahuan dan data untuk pengambilan keputusan seperti laporan dan panduan. Yang kelima yaitu sumber daya jaringan sosial, yaitu hubungan antara individu dan organisasi yang dapat saling mendukung. Kemudian ada fungsi sistem sumber. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan program, merancang program berdasarkan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat untuk aktif menggunakan sumber daya. Yang keempat yaitu koordinasi layanan, mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk pelayanan yang lebih baik. Yang kelima yaitu advokasi, mendukung kebijakan yang memperbaiki akses terhadap sumber daya. Lalu tugas pekerjaan sosial, yaitu asesmen sumber daya, menilai sumber daya yang tersedia dalam komunitas. Dua, membangun jaringan, membangun hubungan dengan lembaga dan organisasi lain. Yang ketiga yaitu penggalangan dana, mencari dana untuk mendukung program sosial. Yang keempat yaitu edukasi dan pelatihan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang kelima monitoring dan evaluasi, menilai dampak penggunaan sumber daya. Dengan sistem sumber daya yang efektif, pekerja sosial dapat lebih baik membantu klien dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut pada soal keempat yaitu jelaskan tahap-tahap dan proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial serta berikan contohnya. Tahap-tahap pertolongan dalam pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu pengamatan atau asesmen, mengumpulkan informasi untuk memahami kebutuhan dan masalah klien. Contoh, pekerja sosial berbicara dengan seorang ibu tunggal untuk memahami kesulitan yang dihadapinya. Kedua yaitu perencanaan atau planning, menyusun rencana intervensi berdasarkan informasi yang diperoleh. Contoh, merencanakan pelatihan keterampilan kerja dan mencari bantuan keuangan untuk ibu tunggal tersebut. Ketiga yaitu intervensi atau intervention, melaksanakan rencana untuk membantu klien. Contoh, memfasilitasi pelatihan kerja dan membantu ibu tersebut mendaftar untuk bantuan sosial. Yang keempat itu evaluasi atau evaluation, menilai efektivitas intervensi dan dampaknya pada klien. Contoh, melakukan pertemuan untuk melihat apakah ibu tunggal tersebut berhasil mendapatkan pekerjaan. 5 yaitu penutupan atau termination, mengakhiri proses pertolongan setelah tujuan tercapai. Contoh, memberikan informasi tentang sumber daya yang bisa diakses ibu tunggal jika membutuhkan bantuan di masa depan. Contoh kasusnya yaitu kasus seorang remaja, Ani, mengalami kecemasan di sekolah. Yang pertama itu pengamatan, pekerja sosial berbicara dengan Ani dan orang tuanya tentang kecemasan yang dialami. Kedua itu perencanaan, merencanakan sesi konseling dan kegiatan sosial di sekolah. Yang ketiga itu intervensi, melaksanakan sesi konseling mingguan dan mendorong Ani bergabung dengan klub. Yang keempat itu evaluasi, menilai kemajuan Ani setelah beberapa bulan dan melihat kecemasannya berkurang. Yang kelima itu penutupan, memberi informasi tentang kelompok dukungan yang tersedia jika Ani membutuhkannya lagi. Dengan mengikuti tahap-tahap ini, pekerja sosial dapat memberikan pertolongan yang terstruktur dan efektif. Itulah tadi pemaparan jawaban dari UTS metode pekerjaan sosial pada semester ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.